Ada sinyal-sinyal yang sangat membingungkan datang dari konflik Iran. Di satu sisi, ada yang bilang perang akan segera berakhir, tapi di sisi lain, kekerasan malah semakin menjadi-jadi. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini akhir dari perang? Atau justru awal dari babak baru yang lebih berbahaya? Mari kita bedah bersama. Nah ini dia, paradoks utamanya. Coba kita lihat. Di satu pihak, Gedung Putih kasih sinyal kalau perang ini bisa selesai dalam hitungan minggu. Tapi, di saat yang sama, berita-berita utama justru penuh dengan laporan serangan baru, dari Kuwait sampai Teheran. Dua hal ini kan benar-benar bertolak belakang. Jadi, mana yang harus kita percaya? Oke, dengan semua serangan yang terjadi, mungkin Anda bertanya-tanya, kok masih ada yang bicara soal perdamaian? Nah, jawabannya ternyata ada di jalur diplomasi yang berjalan di balik layar. Harapan terbesar ini datang dari para mediator, khususnya dari negara Oman. Seperti yang bisa kita lihat di sini, seorang Menteri Oman bahkan secara terbuka mengatakan kepada Sindo News bahwa sudah ada kemajuan signifikan dalam pembicaraan baru-baru ini. Ini bukan sekedar basa-basi, ini sinyal yang kuat. Dan yang lebih menarik lagi, bukan cuma pihak luar yang optimis. Bahkan Iran sendiri mengakui kalau diskusi kali ini adalah yang paling serius dan berkepanjangan yang pernah ada. Meskipun menurut The Wall Street Journal, mereka tetap bersikeras kalau ini belum negosiasi resmi, tapi ini jelas menunjukkan ada dialog yang sangat intens sedang terjadi. Dan tentu saja, pasar keuangan nggak pernah ketinggalan. Seperti yang dilaporkan oleh Indo Premier dan FX Street, begitu ada sedikit saja kabar baik soal deeskalasi, harga minyak langsung turun, dan dolar AS ikut melemah. Kenapa? Karena pasar langsung membuang apa yang disebut premi perang, yaitu biaya tambahan yang mereka perhitungkan karena adanya resiko konflik. Oke, itu tadi cerita dari meja diplomasi yang penuh harapan. Sekarang, mari kita pindah ke garis depan, ke realitas di lapangan. Dan di sini, ceritanya beda banget. Kita harus ingat, konflik ini sudah masuk minggu kelima. Dan pertempuran itu bukannya mereda, tapi justru berevolusi menjadi sesuatu yang baru. Para analis militer punya istilah khusus untuk fase baru ini, yaitu perang infrastruktur. Maksudnya apa? Artinya, target serangannya bukan lagi cuma pangkalan militer atau pasukan. Sekarang yang disasar adalah fasilitas energi, pelabuhan, sampai jalur pelayaran. Intinya, semua yang menjadi tulang punggung ekonomi sebuah negara. Dan ini bukan teori, kita lihat contohnya. Reuters dan FX Street melaporkan serangan-serangan yang secara gamblang menyasar urat nadi ekonomi di kawasan itu. Mulai dari tanker minyak yang diserang drone, sampai ladang gas vital Iran yang menjadi target. Eskalasi ini terjadi bukan tanpa sebab. Ada sejarah panjang ketidakpercayaan di sini. Laporan dari Axios menyebutkan kalau Iran itu sangat skeptis karena mereka punya pengalaman pahit. Sudah 2 kali upaya damai sebelumnya gagal total di menit-menit terakhir. Saking dalamnya rasa tidak percaya itu, ada sebuah sumber dari Iran yang dengan sangat terus terang bilang ke para mediator, kami tidak ingin tertipu lagi. Ini menunjukkan betapa berat tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai perdamaian sejati. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita semua harus peduli dengan konflik ini, dimanapun kita berada? Jawabannya sederhana, karena dampaknya terasa sampai ke seluruh dunia lewat jalur ekonomi. Pusat dari semua kekacauan ekonomi ini adalah Selat Hormuz. Bayangkan ini seperti jalan tol utama untuk energi dunia. Hampir 1/5 dari seluruh pasokan minyak dan gas global harus melewati jalur sempit ini. Jadi kalau jalur ini terganggu, seluruh dunia akan merasakannya. Kalau jalan tol utama itu macet, yang terjadi adalah efek domino. Kontan.co.id menjelaskan ini dengan sangat baik. Ketegangan di Hormuz bikin harga minyak mentah meroket. Harga minyak yang tinggi kemudian ikut menarik harga sumber energi lain seperti batu bara. Ujung-ujungnya, pasar saham di seluruh dunia ikut bergejolak. Dan efeknya, ini bukan cuma angka di layar monitor para pialang saham. Ini sangat nyata. Investor.id melaporkan, dampak perang ini langsung terasa di pom bensin. Di beberapa negara, harga bensin melonjak gila-gilaan, dan ini menciptakan tekanan politik yang sangat besar di dalam negeri, misalnya di Amerika Serikat. Jadi, sekarang kita punya 2 narasi yang benar-benar berlawanan. Di satu sisi ada harapan perdamaian, di sisi lain ada realitas perang yang makin brutal. Mari kita coba satukan kepingan-kepingan puzzle ini. Setelah melihat semua bukti ini, pertanyaan intinya tetap sama. Apa sih yang sebenarnya sedang terjadi di balik semua berita utama dan pernyataan yang simpang siur ini? Kalau kita timbang, di satu sisi kita punya argumen kuat untuk perdamaian. Ada pembicaraan rahasia yang serius, pasar merespons dengan positif, dan ada sinyal AS ingin keluar. Tapi di sisi lain, argumen untuk perang baru juga sama kuatnya. Ada sejarah ketidakpercayaan yang dalam,
eskalasi perang yang kini menyasar infrastruktur, dan konflik yang terus meluas. Ini membawa kita kembali ke pertanyaan paling krusial. Apakah semua sinyal perdamaian ini adalah awal dari sebuah akhir yang baik? Atau jangan-jangan ini semua hanyalah sebuah tipu muslihat, sebuah strategi baru dalam perang yang skalanya jauh lebih besar dan lebih panjang? Jawaban dari pertanyaan inilah yang menjadi paradoks inti dari krisis Iran saat ini.